Halo adik-adik, selamat pagi, salam semangat dan salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita berkumpul kembali di sekolah ini untuk memulai aktivitas belajar mengajar kita. Tetapi sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar kita pada hari ini, terlebih dahulu kita memulainya dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan ini sebelum kita memasuki pembelajaran kita, Pak akan memutar lagu Garuda Pancasila dan kita akan menyanyikannya secara bersama-sama. Bangsa Indonesia dengan Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berjuang untukku. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih untuk kita semua yang telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat dan luar biasa. Sebelum kita memasuki materi inti kita pada hari ini, Pak ingin mengecek kehadiran adik-adik sekalian. Apakah adik-adik semuanya hadir pada saat ini? Ya, baik sekali semuanya hadir ya. Apakah adik-adik siap dan semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini? Luar biasa. Oke, baik adik-adik, materi kita pada hari ini adalah penerapan nilai-nilai Pancasila, silab yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, Pak memberikan waktu dan kesempatan kepada adik-adik untuk membaca hal-hal yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Pak memberikan waktu 5-10 menit kepada adik-adik untuk membacakan materi yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, waktu membaca untuk adik-adik sudah selesai. Selanjutnya Pak ingin bertanya kepada adik-adik. Tetapi sebelum Pak bertanya kepada adik-adik, Pak ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah adik-adik sekalian bisa tahu arti dari sila pertama Pancasila dan simbol dari sila pertama Pancasila itu seperti apa, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Sekarang Pak ingin bertanya kepada adik-adik sekalian. Ada dua pertanyaan yang ingin Pak tanyakan kepada adik-adik. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, apakah adik-adik sekalian tahu bunyi dari sila pertama Pancasila? Ya, bagus sekali. Bunyi dari sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita beri apresiasi. Bagus sekali jawabannya. Ya, next pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, apa simbol dari sila pertama Pancasila? Ada yang tahu? Ya, ada yang lain? Ada yang punya jawaban lain selain padi dan kapas? Ya, betul sekali. Simbol dari sila pertama Pancasila adalah bintang yang menggambarkan cahaya kerohanian dari Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita beri apresiasi. Bagus sekali, jawaban yang bagus. Baik, pada kesempatan kali ini Pak akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila
sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai dari Pancasila adalah pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan untuk hidup rukun, damai, dan sejahtera. Sila pertama Pancasila itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung arti bahwa bangsa Indonesia bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Jelaskan kepada adik-adik sekalian nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yaitu ada 7 poin. Yang pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama atau kepercayaan yang dianut. Yang ketiga yaitu melaksanakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat itu membina toleransi dengan sesama pemeluk agama dan pemeluk agama lain. Yang kelima yaitu membina kerjasama dan kerukunan hidup dengan sesama pemeluk agama dan pemeluk agama lain. Yang keenam yaitu mengakui hubungan antara manusia dengan Tuhan yang Maha Esa sebagai hak pribadi. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mengakui kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing. Baik, yang berikut yaitu contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ada 3, yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Yang kedua itu di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga itu di lingkungan masyarakat. Yang pertama, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu menjalankan ibadah secara bersama-sama anggota keluarga. Misalnya di dalam suatu keluarga ketika memulai berdoa itu harus bersama-sama. Terus yang kedua itu merawat hewan atau tumbuhan peliharaan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang ketiga itu saling mengingatkan dalam menjalankan ibadah. Misalnya di dalam anggota keluarga ketika mau berdoa atau ibadah itu sama-sama saling mengingatkan, entah itu bapak, mama, kakak, adik, kakek maupun nenek. Saling mengingatkan untuk berdoa. Dan yang keempat atau yang terakhir itu menghargai dan menghormati jika ada keluarga besar yang beragama lain. Misalnya dalam suatu keluarga besar ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha. Itu harus saling menghargai sehingga tidak terjadi perpecahan di dalam keluarga, sehingga tetap hidup rukun dan damai. Baik, yang kedua yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Yaitu ada 5 poin. Yang pertama yaitu menghargai teman yang berbeda agama. Misalnya ada yang agama Kristen, ada yang agama Katolik, dan ada yang agama Islam. Itu ketika bergaul itu harus saling menghargai, menghormati, dan tidak boleh membeda-bedakan. Yang kedua yaitu bekerja sama dan selalu belajar bersama dengan teman yang beragama lain dan tidak boleh membeda-bedakan. Yang ketiga itu tidak merusak tatanan sekolah dan menjaga kebersihan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang keempat itu menghargai teman yang berbeda agama saat teman tersebut melakukan ibadah atau berdoa.
Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu meminjamkan teman yang berbeda agama dengan kita, misalnya meminjamkan alat tulis, meminjamkan buku, meminjamkan uang jajan, sehingga di dalam sekolah itu atau di dalam kelas itu tetap terjalin rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan. Baik, yang ketiga yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila, sila pertama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu menghargai tetangga yang berbeda agama. Misalnya ketika tetangga itu menjalankan ibadah, misalnya ibadah puasa, itu kita harus menghormati dan menghargai ketika tetangga kita menjalankan ibadah puasa. Terus yang kedua itu bekerja sama, gotong royong di lingkungan sekitar bersama dengan tetangga yang berbeda agama tanpa kita membeda-bedakan. Yang ketiga yaitu tidak merusak tatanan lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan yang sudah menciptakan lingkungan yang indah dan bagus. Jadi kita sebagai manusia walaupun kita berbeda, tapi kita harus tetap menjaga lingkungan tersebut. Yang keempat itu menghargai tetangga yang berbeda agama saat mereka melakukan ibadah dan berdoa. Baik, sekarang Pak sudah selesai menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila, sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih adik-adik semua sudah menjelaskan penjelasan dari Pak. Apakah adik-adik masih semangat? Baik, luar biasa semangatnya. Mengenai penjelasan dari Pak tadi, apakah adik-adik sudah benar-benar memahami materi yang dijelaskan oleh Pak? Atau jika adik-adik belum memahami materi yang dijelaskan oleh Pak, waktu dan kesempatan Pak berikan untuk adik-adik bisa bertanya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Pak akan membagi adik-adik dalam 4 kelompok. Nah, dari 4 kelompok tersebut masing-masing berjumlah 4 orang. Nanti Pak akan memberikan tugas kepada adik-adik untuk menganalisis aktivitas yang terjadi di lingkungan sekolah, masyarakat maupun lingkungan keluarga yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila sila pertama yang adik-adik temui, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Nanti Pak akan bertanya kembali kepada adik-adik semua mengenai tugas yang sudah dikerjakan. Baik, yang ingin menjawab silakan mengangkat tangan. Dari perwakilan setiap kelompok bisa salah satu anggotanya mengangkat tangan dan langsung menjawab. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Baik, waktu dan kesempatan diberikan. Ya, untuk kelompok 1 menjawab dari lingkungan keluarga. Ya, baik sekali. Di lingkungan keluarga itu contohnya menjalankan ibadah secara bersama-sama anggota keluarga. Terus yang berikutnya itu saling mengingatkan dalam menjalankan ibadah. Itu di lingkungan keluarga. Yang kedua di lingkungan sekolah. Silakan kelompok yang lain. Baik sekali, kelompok 2 menjawab menghargai teman yang berbeda agama dan bekerja sama, belajar bersama dengan teman yang beragama lain tanpa membeda-bedakan. Baik, untuk yang berikut di lingkungan masyarakat, silakan kelompok lain. Bagus sekali, untuk kelompok 3 dan kelompok 4 menjawab di lingkungan masyarakat menghargai tetangga yang berbeda agama dan menghargai tetangga yang berbeda agama saat mereka melakukan ibadah atau berdoa. Bagus sekali jawaban dari adik-adik semua, sangat hebat dan sangat bagus. Mari kita beri apresiasi. Baik, selanjutnya supaya adik-adik bisa memahami materi ini lebih dalam,
Nanti Pak akan memberikan tugas pada adik-adik untuk dikerjakan di rumah supaya bisa memahami secara mendalam materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, kita mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik-adik atas partisipasi dan kehadirannya pada pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat dan salam semangat.